tim 1, 10, 6. Dan perkenalkan saya Apriani Astria sebagai pembicara ketiga. Dan saya Nalani Karadia sebagai pembicara 2. Dan saya Kaila Syaira Maulida sebagai pembicara ke-1. Terima kasih banyak untuk tim Pro telah memperkenalkan timnya. Selanjutnya kami persilakan untuk tim kontra untuk memperkenalkan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulen Setiawan Dale dari tim Aerovista pembicara 2. Perkenalkan, saya Adita Jolfaulia Fadila sebagai pembicara kedua dari tim Aerovista. Dan saya Maulana Khairul Naziha sebagai pembicara ketiga dari tim Aerovista. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra telah memperkenalkan timnya. Selanjutnya dipersilakan pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Saya Kaila dari pihak Pro akan memulai dengan hitungan 3, 2, dan 1. Sistem peringkat adalah pengurutan posisi siswa berdasarkan nilai akumulatif akademik dalam satu kelas. Sistem ini membandingkan kinerja untuk membedakan siapa yang lebih unggul atau setara. Pun ini hanya mengukur prestasi akademis. Sehingga apa yang melatar belakangi musik ini yaitu sistem pendidikan global saat ini masih beralih dari model semua anak harus bisa hal yang sama menuju model setiap anak memiliki kemampuannya tersendiri baik dari segi akademis maupun non akademik. Namun juri sistem peringkat masih menggunakan cara yang lama untuk rata kemampuan siswa. Cara ini tetap belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan nyata setiap anak karena seluruh potensi mereka disederhanakan hanya menjadi angka rata-rata. Padahal setiap siswa memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Tujuan sekolah seharusnya adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Namun peringkat mengubahnya menjadi sekedar mengejar angka. Hal ini juga memicu kompetisi yang toksik, di mana keberhasilan teman dianggap sebagai ancaman, bukan inspirasi. Sehingga status quo saat ini, sistem peringkat berpotensi menciptakan belah-belahan sosial antara siswa yang dianggap unggul dan yang dianggap lemah. Siswa di peringkat bawah seringkali dilabeli negatif oleh lingkungan maupun dirinya sendiri yang dapat menurunkan kepercayaan diri dan memicu kecemasan akademik. Mereka bahkan bisa merasa tidak akan pernah berhasil, sehingga potensinya terhambat. Selain itu, peringkat hanya berfokus pada nilai akademik dan mengabaikan prestasi non akademik. Penilaian ini seharusnya tidak adil, jadi mari masuk ke ranah argumentasi saya. Sistem peringkat mengubah motivasi sebagian siswa dari motivasi intrinsik menjadi motivasi ekstrinsik. Artinya, siswa yang awalnya belajar karena rasa ingin tahu, mereka sekarang belajar hanya karena untuk mengejar nilai teman. Yang akhirnya apa? Siswa tidak lagi peduli apakah mereka benar-benar paham akan ilmunya. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan nilai tinggi di atas kertas. Memang benar, peringkat pasti untuk mencapai target yang diinginkan. Namun pada kenyataannya, tujuan ini tidak berjalan sedemikian rupa. Bayangkan juri, mencontek bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan siswa untuk mendapatkan nilai bagus sehingga lolos dari kata bodoh. Orientasi mereka adalah nilai yang bagus. Jika hanya menghargai hasil akhir berupa nilai tanpa memperdulikan prosesnya, artinya sistem ini tidak melibatkan karakter seperti kejujuran atau kesabaran. Solusinya apa? Fokus pada personal growth. Berarti penilaian siswa diarahkan pada perkembangan diri masing-masing, bukan pada persaingan antar teman atau sekelas. Jadi, yang dilihat adalah sejauh mana seorang siswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu berdasarkan kemampuan awalnya. Misalnya, jika bulan lalu seorang siswa mendapatkan nilai 70, lalu bulan ini meningkat menjadi 80, maka
maka peningkatan itu menjadi hal yang dihargai. Dengan cara ini, guru dapat memberikan laporan yang lebih manusiawi karena menekankan usaha, proses belajar, dan perkembangan individu. Pendekatan ini membantu siswa merasa bahwa setiap kemajuan sekecil apapun bermakna, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar untuk belajar tanpa tekanan harus selalu mengungguli orang lain. Juri, motivasi simetris di kedua sisi. Namun di sisi kami jauh lebih baik. Siswa baik dalam sistem peringkat maupun tanpa peringkat. Siswa tetap bisa terdorong untuk belajar. Namun perbedaannya terletak pada kualitas motivasi tersebut. Di sisi kami, motivasi yang dibangun jauh lebih sehat karena berpusat pada perkembangan diri siswa, bukan hanya pada persaingan antar kelas. Siswa belajar untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri, bukan sekedar mengajar posisi lebih tinggi dari temannya. Motivasi kami lebih memikirkan dampak jangka panjangnya, mengurangi tekanan psikologis, dan mendorong rasa percaya diri karena setiap siswa dihargai atas prosesnya serta kemajuannya masing-masing. Juri, esensi dari pendidikan adalah tentang bagaimana setiap siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing tanpa harus memandang si A ranking berapa dan si B ranking berapa. Oleh karena itu, Juri, kami tetap berdiri tegak pada pemikiran kami bahwa sistem peringkat membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim Pro menyisakan waktu 18 detik. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk membuka argumentasinya. Time is yours. Baik, saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Mari respon beberapa argumen yang dihadirkan oleh tim lawan. Tim Pro mengatakan bahwa ranking merusak antar siswa. Namun kami bantah yang bermasalah bukan sistem rankingnya, melainkan implementasi yang tidak tepat. Tanpa alat ukur yang jelas, pendidikan justru kehilangan arah dan standar. Apa itu sistem ranking? Sistem ranking adalah alat evaluasi yang mengukur dan membandingkan performa akademik siswa secara objektif. Sistem ranking dinilai tidak hanya dari nilai tapi juga adab dan apakah siswa paham atau tidak. Jadi proses belajar tetap berharga di sisi ranking, di sistem ranking. Analoginya seperti bayangkan seperti papan skor dalam pertandingan olahraga. Ranking berfungsi untuk menunjukkan posisi dan perkembangan tanpa skor. Pemain tidak tahu apakah mereka meningkat atau tertinggal. Mari masuk latar belakang saya. Dalam pendidikan diperlukan penilaian yang mampu memberikan gambaran capaian siswa agar proses belajar dapat dievaluasi. Tapi siapa aktor yang akan hadir di sisi kontra? 1. Siswa sebagai peserta didik. 2. Guru sebagai penilai. 3. Sekolah sebagai institusi pendidikan. 4. Orang tua sebagai pendukung perkembangan. Berdasarkan status quo saat ini, sistem ranking masih digunakan di berbagai sekolah. Dari sudut pandang kami, hal ini bukanlah masalah, melainkan bukti bahwa sistem ranking masih dibutuhkan. Ranking membantu siswa mengetahui posisi mereka dibandingkan teman-temannya, sehingga bisa memotivasi untuk belajar lebih giat. Selain itu, sistem ini juga memudahkan guru dan sekolah dalam menilai serta mengidentifikasi siswa yang berprestasi maupun yang membutuhkan bantuan. Apa yang menjadi beban kemudian kami di sini? Kami bisa buktikan bahwa sistem ranking masih memberikan manfaat nyata, yaitu meningkatkan motivasi, mendorong peningkatan kualitas, memberikan evaluasi yang jelas, melatih daya saing sehat, mempermudah penentuan pemenang, meningkatkan kepercayaan diri. 2. Manfaat tersebut lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Tapi aku akan membawa beberapa contoh kasus saat ini. Dalam OECD 5 Mei 2021, sistem evaluasi berbasis performa dapat meningkatkan hasil akademik jika disertai dukungan yang tepat.
2. Penilaian Asia Timur 2023 dengan sistem evaluasi kompetitif menunjukkan performa ekonomi lebih tinggi secara rata-rata. 3. Laporan pendidikan global 2022 sistem dengan target jelas termasuk ranking memiliki motivasi belajar lebih tinggi. Mari masuk ke argumen utama saya sendiri. Pertama, argumen prinsip. Pendidikan membutuhkan standar objektif untuk mengukur keberhasilan. Ranking memberikan transparansi dalam penilaian. Tanpa perbandingan, sulit menentukan capaian siswa secara jelas. 2. Argumen praktikal. Meningkatkan motivasi belajar melalui target yang jelas. Mempermudah evaluasi konten agar siswa mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka. Argumen pengembangan diri dan ketahanan mental. Tim Pro sering mengklaim bahwa ranking merusak mental siswa. Namun, justru sebaliknya, dengan pendekatan yang tepat, ranking melatih ketahanan mental dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Dalam kehidupan, setelah sekolah, individu akan selalu dihadapkan pada kompetisi seperti seleksi kerja, promosi jabatan, hingga capaian karir. Sistem ranking sejak dini membantu siswa belajar menerima hasil secara objektif, mengelola tekanan dan ekspektasi, mengembangkan semangat untuk memperbaiki diri. Tanpa pengalaman ini, siswa justru berisiko menjadi tidak siap menghadapi realitas kompetitif di luar lingkungan sekolah. 4. Argumen efisien sistem pendidikan. Ranking juga berfungsi sebagai alat yang efisien dan terstruktur dalam pengambilan keputusan pendidik. Guru dapat dengan cepat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan tambahan sekolah, dapat merencanakan program pembinaan khusus bagi siswa berprestasi. Institusi pendidikan kebanyakan dapat melakukan seleksi secara lebih adil dan terstandarisasi. Tanpa sistem seperti ini, ranking proses evaluasi akan lebih subjektif dan berpotensi tidak konsisten antar siswa. 5. Argumen keadilan dan partisipasi, yaitu bahwa hasil yang diperoleh siswa didasarkan pada usaha dan kemampuan mereka. Dalam jangka panjang ini merusak perkembangan identitas dan kesehatan mental, bukan hanya performa akademik. Dengan demikian, masalah sistem ranking bukan sekedar implementasi, tetapi yang terletak pada esensinya membandingkan manusia secara sempit. Dapatnya menggeser makna belajar, memperlebar ketimpangan, merusak kesehatan dan identitas siswa. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa sistem ranking lebih banyak membawa kerugian nyata dibandingkan manfaatnya, dan sudah saatnya pendidikan beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik. Jadi, secara keseluruhan, aku udah ngejelasin kepada juri sebenarnya apa yang menjadi landasan utama di tim pro. Maka dengan itu, menangkan tim kontra. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara pertama tim kontra menyisakan waktu 8 detik. Selanjutnya kami persilahkan dari pembicara kedua tim pro untuk melanjutkan kasusnya. Time is yours. Baik, saya Laura akan melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim proposisi kami mendukung mosi ini karena kami percaya bahwa prinsip sistem pemeringkatan proporsional menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak sehat, menghambat perkembangan karakter, dan tidak mencerminkan potensi holistik siswa. Mari masuk ke ranah argumen saya. Penerapan sistem ranking bertentangan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan perkembangan individu. Artinya kurikulum merdeka menekankan proses belajar, eksplorasi, dan pemahaman. Tanpa ranking justru membuat siswa fokus pada nilai akhir dan posisi. Kurikulum merdeka ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sistem ranking justru 1. Memicu stres, 2. Rasa takut gagal, 3. Perbandingan sosial dan tidak sehat. Kurikulum merdeka juga menilai siswa
pengetahuan, keterampilan, karakter, profil belajar Pancasila. Artinya juri ranking menyalahi arah kurikulum Merdeka karena bertentangan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ranking tidak menghargai proses belajar karena murid yang hanya berfokus pada angka di atas kertas. Maka beban kami sebagai tim proposisi adalah membuktikan bahwa mosi ini harus didukung karena argumen lawan yang mengatakan ranking memotivasi sejatinya hanya memotivasi segelintir siswa di atas, sementara menghentikan motivasi mayoritas lainnya. Adapun solusinya yaitu mengganti ranking dengan deskripsi naratif yang memuat kelebihan, bakat, karakter, dan keterampilan hidup siswa secara menyeluruh dan akademik. Untuk memperkuat posisi kami, saya akan menjelaskan dua hal mengapa posisi seharusnya berdiri. Satu, sistem ranking menciptakan lingkungan kompetisi tidak sehat dan merusak kesehatan mental siswa. Dengan solusi yaitu memerlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa guna menggeser fokus dari kompetisi menjadi kompetisi individu. Transformasi sistem evaluasi sekolah artinya diri, sekolah perlu mereformasi cara menilai pencapaian siswa agar lebih holistik, melihat siswa dari berbagai sisi, termasuk kecerdasan emosional, bakat seni, karakter, hingga cara mereka bersosialisasi dan ramah mental. Dengan ini, hal ini terjadi karena sistem tradisional seperti ranking seringkali gagal menangkap potensi siswa yang sebenarnya. Yang kedua, perlu juga kita pahami bahwa sistem ranking seringkali membunuh motivasi dan fokus pada hasil semua. Silakan. Tanpa ranking, apa indikator jelas bagi siswa untuk memperbaiki diri? Tanpa ranking, apa indikator jelas bagi siswa untuk memperbaiki diri? Baik, saya akan menjawab interupsi lawan setelah argumen saya telah berakhir. Yang kedua, perlu kita pahami bahwa sistem ranking seringkali membunuh motivasi dan fokus pada hasil semu adalah sesuatu yang tampaknya seperti asli, benar, atau valid, namun sebenarnya bukan. Dengan solusi yaitu perbanyak porsi nilai dari proyek jangka panjang. Artinya, siswa diminta menciptakan karya atau memecahkan masalah nyata, karena karyanya bersifat unik dan original. Mereka tidak bisa menyontek, dan motivasi intrinsik akan tumbuh karena mereka merasa memiliki karya tersebut. Hal ini terjadi karena tekanan untuk mendapatkan angka tinggi sangat besar. Proses belajar yang jujur seringkali dikorbankan. Sebagai contoh, yang saya dapatkan menunjukkan bahwa siswa yang selalu berada di peringkat bawah sering merasa tidak mampu, minder, kehilangan motivasi belajar. Artinya, jika sebuah kelas terdiri dari 40 anak, maka semakin rendah rankingnya, berarti semakin bodoh anak itu. Siswa cenderung akan menerima kenyataan bahwa ia bodoh karena berada di peringkat bawah. Maka dari itu, jelas bahwa hal ini memperkuat posisi kami bahwa sistem ranking di sekolah bertentangan dengan prinsip pendidikan modern yang lebih holistik dan inklusif, sehingga wajar jika posisi ini menyesalkan diri. Adapun jika logika kami sendiri, maka hasil akhirnya adalah di mana? 1. Dunia, lingkungan belajar yang lebih aman secara psikologis. 2. Perubahan budaya dari kompetisi ke kolaborasi. 3. Munculnya generasi spesialis yang lebih beragam. Jika logika kami tidak berdiri, maka akan ada dunia di mana 1. Tekanan mental siswa. 2. Munculnya budaya kompetisi tidak sehat. 3. Pemberian cap pada siswa. Bahkan jika pihak beberapa berargumen bahwa sistem ranking dapat digunakan sebagai alat motivasi dan evaluasi, tapi tetap saja bisa berdampak negatif pada mental dan cara belajar siswa. Kita akui dalam worst case, jika sistem ranking tidak diterapkan maka sulit mengukur posisi siswa secara jelas dan siswa berprestasi kurang mendapat pengakuan. Namun di sisi lain, sistem ini membuka peluang untuk pendidikan yang lebih inklusif, sehat, dan berfokus pada perkembangan individu, bukan sekedar angka. Artinya, silakan. Tidak bisa. Artinya, bahkan jika kita hadapi kelemahan tersebut, hasilnya tetap lebih baik dari dunia lawan. Dengan ini, Bapak mendukung mosi. Saya akan menjawab instruksi dari lawan tadi. Melalui kesadaran diri, karena jika belajar dengan terburu-buru, belum tentu apa yang dipelajari tersebut bisa dipahami dalam waktu jangka lama. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 2.
29 detik. Selanjutnya kami persilahkan dari pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan kasusnya. Time is Saya akan melanjutkan kasus dalam 3, 2, 1. Tim pro mengatakan peringkat tidak mencerminkan kemampuan siswa. Saya kira itu kurang tepat. Jika sistem ranking digunakan dengan bijak, bukankah suatu yang merugikan, bukanlah suatu yang merugikan. Justru ranking memberikan banyak manfaat seperti belajar yang jelas, motivasi, evaluasi diri, membentukkan mental dan disiplin, serta membantu guru dalam mengelola pembelajaran. Mari kita masuk di argumen utama saya. Apa sebenarnya yang membuat sistem ranking baik? 1. Ranking memberi arah, tujuan dan motivasi belajar yang jelas. Sistem ranking membuat siswa punya target yang nyata dalam belajar, yaitu meningkatkan posisi mereka di kelas. Dengan adanya target ini, siswa tidak belajar asal-asalan, melainkan lebih terarah dan fokus pada pencapaian tertentu. Ranking juga berperan sebagai motivasi eksternal yang cukup kuat, terutama bagi siswa yang membutuhkan dorongan berkembang. Persaingan yang muncul dari sistem ini bisa memicu semangat belajar karena bagaimana cara siswa bisa termotivasi dan apakah kamu yakin dia akan termotivasi? Alasannya apa? Bagaimana cara siswa bisa termotivasi dan apakah kamu yakin dia akan termotivasi? Alasannya apa? saya akan menjawab di akhir setelah membacakan argumen saya. Karena sistem merasa tergantung untuk memperbaiki hasil mereka. Contohnya juri, siswa yang sebelumnya kurang peduli dengan nilai bisa berubah menjadi lebih serius karena ingin masuk peringkat atas atau mengejar temannya yang lebih tinggi. Tanpa ranking, banyak siswa cenderung merasa tidak memiliki tujuan khusus sehingga motivasi belajar bisa menurun. 2. Ranking membantu evaluasi dan perkembangan kemampuan siswa. Dengan adanya ranking, siswa dapat melihat secara jelas posisi mereka dibandingkan dengan teman-temannya. Hal ini penting sebagaimana evaluasi diri, karena siswa bisa mengetahui apakah mereka mengalami peningkatan atau justru penurunan dalam prestasi. Dari situ mereka bisa menilai apakah metode belajar yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Ranking menjadi alat sederhana, namun konteks untuk mengatur perkembangan akademik. Contohnya juri, ketika seorang siswa turun peringkatnya, ia dapat mencoba strategi baru seperti lebih rutin belajar atau meminta bantuan guru. Sebaliknya, jika naik peringkat, hal itu tidak menjadikan tanda bahwa siklus usahanya tepat. Dengan begitu, ranking membantu siswa lebih sadar terhadap kemampuan dan perkembangan diri sendiri. Tadi lawan mengatakan bahwa penerapan sistem ranking penerapannya itu tidak bijak. Maka penerapan seperti apa yang kita maksud? Tadi kamu mengatakan bahwa penerapan sistem ranking tidak bijak. Maka penerapan seperti apa yang kita maksud? Saya akan menjawab di akhir argumen saya. 3. Ranking memilih mental. 3. Ranking melalui mental, disiplin dan tanggung jawab siswa. Sistem ranking tidak hanya berdampak bagi akademik, tetapi juga pada pertumbuhan karakter. Siswa belajar menerima hasil, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Ketika berhasil, mereka belajar untuk menghargai usaha. Ketika gagal, mereka belajar untuk
bangkit dan mencoba lagi. Hal ini penting untuk melatih mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Selain itu, karena ada target yang ingin dicapai, siswa lebih disiplin dalam mengukir waktu dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka cenderung membuat jadwal belajar lebih fokus saat belajar dan berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Kebiasaan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang karena melatih konsisten dan kerja keras sejak dini. Apa yang membuat siswa bisa termotivasi? Dia bakal termotivasi karena dia tak mau turun ranking. Siswa yang berada di bawah akan termotivasi untuk naik. Pun jika ada faktor stres, ini justru baik karena ia jadi lebih terdorong untuk belajar lebih banyak. Dengan alasan ini, bangga menjadi tim kontrak. Pembicara kedua dari tim kontrak menyisakan waktu 14 detik. Selanjutnya kami persilahkan pembicara ketiga dari tim pro untuk melanjutkan kasusnya. Time is yours. Saya akan menuntut kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir dari tim kontrak, serta hadirin sekalian. Sebagai pembicara ketiga dari tim pro, saya akan meluruskan kembali perdebatan yang telah disampaikan oleh lawan. Mereka mencoba menjual narasi bahwa sistem ranking adalah vitamin bagi pendidikan. Faktanya adalah racun yang terputus rapi dalam angka-angka formalitas. Mari kita bedah keberatan tim lawan. Tentang motivasi, lawan mengklaim ranking pemicu semangat. Namun ini adalah motivasi semu. Semangat yang muncul bukan karena rasa ingin tahu, melainkan rasa takut akan hinaan sosial. Ketika belajar didorong oleh rasa takut, informasi hanya akan bertahan sampai ujian selesai, bukan menjadi pemahaman jangka panjang. Yang kedua, tentang validitas prestasi. Lawan mengklaim bahwa ranking adalah indikator yang adil. Kami membantah keras, ranking hanya mengukur kemampuan kognitif sempit. Ia buta terhadap kecerdasan emosional, kreativitas, dan karakter siswa. Juri, mari kita lihat dua titik bentrok utama dalam debat ini. Yang pertama, kualitas pembelajaran versus formalitas nilai. Tim kontra terjebak dalam obsesi angka. Mereka mendukung sistem yang semua anak masuk dalam kunci yang sama. Akibatnya, kita melakukan pembunuhan potensi massal. Sistem ini secara tidak adil mengukur kemampuan siswa yang memiliki bakat linguistik dengan standar matematis yang kaku, ketika siswa dengan talenta seni yang luar biasa dapat memenuhi standar numeric science, tim kontra dengan mudah melabelinya tidak kompeten. Kami menawarkan paradigma di mana setiap spektrum kemampuan diapresiasi berdasarkan kemajuan individu. Kedua, efektivitas pedagosis versus dampak psikologis. Lawan mungkin melihat ranking sebagai alat kendali yang efektif, tapi mereka mengabaikan biaya kemanusiaan yang harus bayar. Ranking menciptakan sistem kasta yang melahirkan kesombongan bagi yang di bawah. Label peringkat bawah adalah ponis mati bagi rasa percaya diri seorang remaja, bahkan sebelum mereka sempat mencoba. Sebelum saya menutup, saya ingin meninggalkan beberapa pertanyaan krusial yang gagal dijawab oleh tim lawan sepanjang perdebatan ini.
fasilitas, dan jenis kecerdasan yang berbeda. Apakah adil untuk seekor kura-kura dengan label peringkat terakhir dalam lomba lari melawan kelinci? Jika ranking adalah motivasi terbaik, mengapa negara sistem pendidikan terbaik di dunia seperti Finlandia justru menghapus ranking dan fokus pada pertumbuhan tersebut? Mana yang lebih penting bagi masa depan bangsa? Menghasilkan segelintir siswa yang ahli berkompetisi demi angka, atau menciptakan suatu generasi yang memiliki integritas dan mampu berkolaborasi? Juri, Pipro telah membuktikan secara konsisten bahwa Ricky menciptakan ekosistem kompetisi beracun yang menghambat pertumbuhan karakter. Wah, Ricky gagal mengakomodasi kecerdasan menjadi siswa yang beragam. Jika semua siswa dianggap setara, bagaimana cara membedakan yang benar-benar unggul? Saya akan menjawab interupsi setelah argumen saya selesai. Yang kedua, Ricky gagal mengakomodasi kecerdasan menjadi siswa yang beragam. 3. Kerugian mental dan sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat semu berupa deretan angka di atas kertas. Pendidikan adalah proses menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan tentang merasa lebih hebat dari orang lain. Dengan menghapus sistem ranking, kita mengembalikan marwah sekolah sebagai tempat yang memanusiakan manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan sistem yang diskriminatif ini. Kami bakal mendukung mosi ini. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim Pro menyisakan waktu. Satu menit 14 detik. Selanjutnya kami persilahkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk melanjutkan kasus. Time is yours. Baik, saya Luna selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menutup kasus dalam 3, 2, 1. Pertama, mari kita masuk ke ranah argumentasi saya bahwa mereka siswa hanya akan mengejar angka tanpa memikirkan alasan lain, tapi tanpa nilai atau angka yang jelas, justru bagaimana kita tahu apakah seseorang benar-benar memahami materi. Nilai adalah indikator hasil belajar. Masalahnya bukan pada ranking, tapi pada cara belajar siswa yang harus diarahkan, bukan dihilangkan sistemnya. Lalu mereka juga bilang ranking mematikan potensi. Jika siswa memang memiliki keunggulan, ranking justru membantu menampilkannya secara nyata. Selain itu, di dunia tak hanya butuh satu keahlian saja, tapi butuh dasar pengetahuan yang luas. Ranking tidak mereka juga bilang kalau peringkat mengabaikan potensi akademik siswa. Justru ini tidak, karena sistem peringkat itu akan memunculkan siswa yang lebih unggul agar lebih terlihat jelas siapa yang unggul di salah satu mata pelajaran pun akan terlihat jelas, karena ranking adalah total dari seluruh poin skor siswa yang siswa dapat dari seluruh mata pelajaran. Jadi siswa, guru, dan orang tua tetap tahu di mana keunggulan dari mata pelajaran siswa itu sendiri. Pun mereka bilang dalam sistem ranking siswa tak akan pernah merasa berhasil, justru perasaan berhasil itu akan lebih terlihat jelas saat mereka akhirnya benar-benar berhasil. Ketika akhirnya mereka benar-benar mendapatkan angka 1 itu. Lalu mereka juga bilang siswa tak akan benar-benar paham dengan sistem ranking karena berbasis hafalan. Justru dengan hafalan yang berulang, siswa akan lebih paham dibandingkan di sisi kamu yang bahkan tidak jelas sistem apa yang kamu gunakan. Kamu juga bilang bahwa kalian akan menggunakan sistem karya, tapi balik lagi, sistem karya hanya memfokuskan kemampuan siswa ke satu bidang, sementara mereka tidak
sementara mereka tidak bisa mengimprovisasi skill-skill lainnya, sedangkan di dunia mereka butuh semua skill-skill dasar. Lalu mari masuk ke ranah argumentasi saya. Pertama, jika kalian menilai sistem ranking merugikan, bagaimana kita bisa mengukur kemampuan siswa secara objektif dan memastikan mereka berkembang? Tanpa sistem ranking, pendidikan kehilangan salah satu alat ukur paling sederhana dan paling jelas. Ranking memberikan gambaran jelas tentang posisi siswa dibandingkan standar yang sama. Ibarat lomba lari, jika tidak ada garis finish, bagaimana kita tahu siapa yang harus menambah kecepatan? Ranking itu seperti garis finish yang memberi arah tujuan. Kalau tidak ada ranking, siswa yang tidak terlalu unggul bakalan sadar kalau dirinya harus belajar. Ranking justru menjadi sumber motivasi kuat untuk mereka agar tidak malu lagi dan jadi motivasi agar lebih tetap tinggi dan giat belajar. Menurut Bill Gates, hidup itu tidak adil, maka biasakanlah dirimu dengan itu. Yang kedua, apakah menghilangkan ranking benar-benar membuat siswa lebih siap menghadapi? Silakan. Jika Anda katakan ranking itu memotivasi, maka kenyataannya ranking itu menciptakan budaya belajar demi nilai, bukan demi pemahaman. Baik, saya rasa instruksi itu sudah Anda ajukan ke P2 saya dan kami sudah bilang kalau sistem ranking itu akan membuat siswa termotivasi dengan mereka ingin terus berada di peringkat atas atau terus ingin berada lebih ke atas lagi. Mari karena argumentasi saya, apakah menghilangkan ranking benar-benar membuat siswa lebih siap menghadapi kehidupan atau justru membuat mereka tidak siap bersaing di dunia nyata? Kita harus jujur bahwa di luar sekolah penuh dengan kompetisi, masuk perguruan tinggi, mendapatkan pekerjaan, bahkan di kehidupan sehari-hari selalu ada seleksi dan perbandingan, dan ranking berfungsi sebagai simulasinya. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya ranking, siswa belajar menghadapi tekanan, belajar bersaing dengan sehat, dan memahami bahwa hasil butuh usaha. Ini membentuk mental yang tangguh, bukan mudah menyerah. Jika semua siswa tak terbiasa bersaing dengan teman sekelasnya, bagaimana bisa mereka siap menghadapi persaingan yang jauh lebih besar di tingkat sekolah, kota, hingga internasional? Ranking justru menjadi latihan awal untuk semua realita tersebut. Mereka sering mengatakan bahwa ranking menimbulkan tekanan, namun tekanan itu bukan berasal dari sistemnya, melainkan dari cara menyikapinya. Dengan bimbingan yang tepat, ranking bisa menjadi motivasi yang mendorong siswa untuk berkembang, bukan beban yang menjatuhkan. Bahkan negara seperti Singapura membuktikan bahwa sistem dengan standar kompetensi yang jelas mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih unggul. Jadi menghapus ranking bukanlah solusi, itu hanya menghindari masalah, bukan menyelesaikannya. Kami berdiri pada posisi yang menawarkan arah ukuran kesiapan nyata. Dengan ranking, siswa memiliki tolak ukur yang jelas untuk mengembangkan diri mereka. Kami tidak sekedar berbicara tentang kenyamanan belajar, tapi tentang bagaimana pendidikan membentuk individu yang siap menghadapi kompetisi tentang kehidupan. Sebaliknya, tim lawan menawarkan dunia yang tampak ideal, tapi kehilangan kejelasan dan arah. Dengan menghilangkan ranking, mereka menghapus alat ukur yang membantu siswa memahami posisinya. Tanpa perbandingan yang kontra, motivasi menjadi lemah dan evaluasi menjadi beban. Mereka berusaha menghindari tekanan, tapi justru mengabaikan fakta bahwa dunia nyata tetap penuh dengan perbandingan dan seleksi. Maka dengan segala alasan kami berada di dalam Timro. Pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu 5 menit 20 detik. Terima kasih kepada kedua tim telah menyampaikan argumen yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilahkan untuk tim pro untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Time is yours. Dari tim kontra. Saya akan menyelesaikan dalam 3, 2,
1. Dewan juri, kita sudah sampai di akhir debat. Sekarang kami akan tunjukkan kenapa posisi lawan lemah dan kenapa kami lebih layak menang. Kenapa lawan kalah? 1. Mereka membesar-besarkan dampak negatif tanpa membuktikan bahwa ranking adalah penyebab utama tersebut. 2. Mereka hanya fokus pada sisi emosional tanpa memberikan alternatif sistem penilaian yang jelas dan objektif. 3. Mereka menggeneralisasikan semua siswa seolah-olah tidak mampu menghadapi tantangan, padahal banyak yang justru berkembang karena ranking. Kenapa kami menang? 1. Dari awal, posisi kami jelas bahwa ranking adalah alat yang membantu arah dan tujuan belajar siswa. 2. Kami tidak hanya melihat dari sisi pendidikan, tapi juga dari aspek pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan daya juang. 3. Kami mampu mengatasi kemungkinan terburuk dengan solusi realistis, yaitu memperbaiki cara penerapan ranking, bukan menghapus sistemnya. Kesimpulan, ranking bukanlah masalah utama melainkan cara penggunaannya. Jika diterapkan dengan tepat, sistem ini justru memberikan manfaat besar dalam membentuk siswa yang terarah, disiplin, dan siap menghadapi tantangan. Pendukung, masalahnya bukan pada ranking, tapi pada cara penggunaannya. Menghapus sistem bukan solusi, memperbaikinya adalah jawabannya. Maka menangkanlah tim kami juri. Dengan segala alasan bangga menjadi tim kontrak. Terima kasih kepada tim kontrak telah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya kita persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, juri kami, saya akan memulai closing statement dalam 3, 2, 1. Kami dari pihak pro telah menunjukkan bahwa mengapa tim kami harus memenangkan kasus ini dan apa saja kelemahan tim lawan. Sistem ranking bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga sumber tekanan, ketidakadilan, dan pembatasan potensi siswa. Kami telah membuktikan bahwa ranking mendorong siswa untuk berfokus pada angka, bukan pada proses belajar. Akibatnya, banyak siswa kehilangan rasa percaya diri, mengalami stres berlebihan, bahkan merasa gagal hanya karena tidak berada di posisi teratas. Kelebihan lawan selalu memaksa siswa dengan berlebihan agar siswa tersebut harus selalu mempunyai nilai yang sempurna. Dan juga pihak lawan juga sering membahas penerapan, namun tidak menjelaskan penerapan apa yang dia maksud. Juri kita juga sudah mengatakan bahwa motivasi simetris di kedua sisi, namun tim lawan masih saja membahas tentang motivasi. Dengan ini bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang menyampaikan argumentasi yang sangat luar biasa. Mari beri aplaus kepada kedua tim.